إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini, hari Senin, insyaallah kita berada pada tanggal 16 Dzulqa'dah, memasuki malam ke-17 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Berada dalam majelis bagian kedua dari tema yang telah disebutkan pada pertemuan lalu, yaitu kesucian khutbah Jum'ah yang ternodai, silsilah tuntutan pertanggungjawaban terhadap Al-Ustaz Afifuddin. Dari majelis yang lalu kita telah mengetahui secara ringkas bagaimana Yaumul Jum'ah adalah hari yang mulia dalam agama Islam, dalam pandangan muslimin. Dia hari yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalan saleh dan fadail padanya. Bahkan yang tertingginya adalah salatul Jumu'ah, yang di dalamnya diperintahkan kaum mukminin untuk menghadirinya dengan segera dan meninggalkan kesibukan-kesibukan duniawi. Khutbatul Jum'ah yang tak dibenarkan seorang yang hadir padanya untuk berbicara, bahkan dilarang untuk mengatakan kepada temannya di sebelahnya yang hadir, "Ansit, diamlah engkau." Maksudnya diamlah dan dengarkan khutbah. Dan barang siapa yang melakukan hal itu walaupun dengan niat al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar, dinilai telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Dan kita telah beristifadah penjelasan al-Imam al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani tentangnya. Hal itu menunjukkan bagaimana khutbatul Jum'ah adalah sebuah amalan yang mulia, yang terhormat. Diperintahkan kepada semua yang hadir al-insaf, untuk diam serius mendengarkannya.
Ayyuhal ikhwah, dari majelis yang lalu kita telah tahu, mengerti bagaimana ternyata khutbatul Jum'ah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Afifuddin, baik yang pada tanggal 21 Agustus atau 5 hari pasca pertemuan Asatidzah di Jember tahun 2020, hampir 3 tahun yang lalu. Dan setelah kepulangan beliau berjumpa dengan Asatidzah Ma'had As-Sunnah Cunrejo Kota Batu, yang ternyata beliau dan sejumlah asatidzah yang datang ke sana pada hari-hari tersebut dan sesudahnya tiba-tiba berubah sikap, memusuhi, membenci Ma'had Minhajul Athar Jember, menyikapi, mengajak salafiyin juga untuk menyikapi Ma'had Minhajul Athar. Sejak itu juga, sejak berdatangannya sejumlah ikhwah atau mudarrisin atau asatidzah atau pengurus dakwah ke Ma'had As-Sunnah Cunrejo Batu, tak sedikit yang kemudian melanjutkan sikap-sikap kebenciannya dan permusuhannya terhadap Ma'had Minhajul Athar dengan menarik putra-putrinya dari Ma'had yang diajarkan di sini Alkitab was Sunnah. Penyikapan besar-besaran bak menyikapi hizbiyin yang berada di atas hizbiyah, bak menyikapi ahlul bid'ah yang berada di atas akidah bid'iyah. Demikian penyikapan demi penyikapan, bahkan merembet sampai kepada pihak-pihak atau dai-dai, mudarrisin, pengurus dakwah dan ikhwah, ummahat yang dinilai berpihak kepada pihak Jember. Sebenarnya bukan berpihak. Dengan kata lain, mereka belum bisa menerima secara ilmiah ajakan permusuhan dan perpecahan yang dilakukan oleh asatidzah terhadap Ma'had Minhajul Athar Jember. Mereka tidak bisa menerima secara perhitungan dan pertimbangan manhaj, disikapi dengan berbagai bentuk penyikapan, pemecatan, pengeluaran dari grup, pemecatan dari admin, dan berbagai bentuk penyikapan secara besar-besaran. Ayyuhal ikhwah, khutbatul Jum'ah pada tanggal 21 Agustus itu kita telah mengetahuinya. Ternyata di situ didirikan di atas sejumlah kedustaan dan hasutan, provokasi. Begitu juga khutbah Jum'ah yang beliau sampaikan di Ma'had Al-Bayyinah, di Masjid Al-Bayyinah Sidayu Gresik pada tanggal 27 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau 13 November 2020. Khutbah yang ternyata dipenuhi dengan kebohongan dan kedustaan. Khutbah Jum'ah yang ternyata diisi atau diwarnai oleh sikap al-ajalah, sikap terburu-buru, yang itu adalah salah satu bisikan dan perangkap syaitan, sebagaimana disabdakan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam dari hadis Anas ibn Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dan Al-Imam Abu Ya'la
rahimahullahu taala bahwa Nabiuna alaihi salatu wassalam mengatakan at-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaitan. Sikap ta'anni, tenang, tidak terburu-buru adalah anugerah yang datangnya dari Allah. Dan sebaliknya, al-ajalah, terburu-buru, tergesa-gesa, itu adalah bisikan dari syaitan. Khutbah Jum'ah yang diwarnai dengan al-ajalah, sikap tercela. Khutbah Jum'ah yang berisi qila wa qala, cerita-cerita yang dibumbui dan dibesar-besarkan. Cerita-cerita bohong yang bersumber dari para pembohong. Khutbah Jum'ah yang telah dikotori oleh sebuah amalan jelek yang telah diberitakan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam dan mentahdzir umatnya untuk melakukannya, yaitu qauluhu alaihi salatu wassalam, kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bikulli ma sami'. Cukup bagi seorang dikatakan telah berdusta kalau dia menceritakan atau memberitakan setiap informasi yang dia dengar. Artinya bermudah-mudahan dalam menerima informasi dan menyampaikannya. Bermudah-mudahan dalam menerima berita dan menyampaikannya. Kalau dalam istilah al-muhadditsin, orang seperti ini dinamakan hafibul lailin. Seorang perawi hadis yang dijuluki dengan hafibul lail. Apa artinya hafibul lail? Secara bahasa adalah orang yang memungut dan mengumpulkan ranting-ranting untuk kayu bakar di malam hari, di kegelapan, sehingga tidak bisa dia memisahkan mana ranting yang benar-benar ranting atau kayu bakar yang bermanfaat dengan seekor ular atau hewan berbisa. Orang seperti ini berbahaya terhadap dirinya dan terhadap lingkungannya. Hatibul lail. Orang yang sudah dijuluki seperti ini, hadisnya nggak bisa diterima, dhaif. Barakallahu fikum. Khutbatul Jum'ah, pada dua kesempatan itu kesuciannya telah dinodai dengan berbagai perbuatan tercela tersebut. Lebih jelek lagi, isi dari berita-berita dan cerita-cerita bohong itu bukan sekedar cerita bohong yang tanpa efek, tetapi terkait dengan kehormatan saudaranya. Kedua, terkait dengan penciptaan kebencian dan permusuhan besar-besaran dalam sebuah dakwah yang besar dan agung ini. Kalau Syekhuna Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari telah menegaskan di Jalsa Al-Madinah dengan dua ucapan penting. Beliau mengatakan, wallahi hadzal majlis akkada li ala ma qultu an awraqikum annaha mabniya ala hududhin nafs. Demi Allah, majlis ini, setelah Syekh Al-Bukhari melihat langsung orang-orangnya, sosok-sosoknya, cara berbicaranya dan materi pembicaraan yang disampaikan di majlis tersebut di sebuah masjid. Beliau mengatakan, demi Allah, majlis ini justru semakin membuat aku yakin terhadap apa yang sudah aku ucapkan tentang karya atau tulisan data-data kalian itu, bahwa itu berdiri di atas kepentingan hawa nafsu. Di dalam audionya, Syekh Al-Bukhari sudah menangkap
adanya upaya-upaya jelek dan tercela dalam surat As-Satidzah, yaitu upaya yang beliau namakan dengan at-tabkhim dan at-tahwil, membesar-besarkan masalah yang tadinya sederhana jadi besar, yaitu akhlak terjelek atau akhlak jelek, akhlak tercela. Tadkhim itu artinya mengandung dusta gitu loh. Yang kedua, at-tahwil, membuat gambaran permasalahan itu seram, menakutkan. Sehingga pantas kalau tidak sedikit salafin yang enggak berani berjumpa dengan ikhwan-ikhwan yang pro ulama, bahasanya demikian. Enggak berani untuk menghadiri muhadharah-muhadharah asatidzah yang dinilai bersama jember. Ada yang berani tapi sembunyi-sembunyi. Ada yang hanya diam dan menyampaikan curhat kepada teman-temannya. Saya tahu permasalahan ini, saya mengerti bahwa asatidzah sudah salah, tapi saya belum berani untuk menampakkan. Benar-benar dibuat seram. Itu penilaian Syekh Abdullah Al-Bukhari hanya sebatas melihat dan membaca, meneliti surat As-Satidzah. Lalu bagaimana kalau beliau mengetahui, melihat langsung, mendengar dan membaca langsung apa yang terjadi dan dilakukan oleh beliau-beliau di lapangan secara nyata. Beliau, Syekh Abdullah Al-Bukhari, belum mendengar adanya khutbah Jum'ah pada tanggal 21 Agustus dan 13 November. Belum mendengar beliau. Belum tahu hingga hari ini. Ayyuhal ikhwah, karenanya Syekh Abdullah Al-Bukhari di Jalsah Madinah juga menegaskan, indi mulahadzat ala ma katabtumuh law akhrajtuha lakanat idanatan alaikum. Aku memiliki catatan dan kritikan terhadap surat yang kalian tulis itu. Kalau aku keluarkan kritikan-kritikan tersebut, akan menjadi hujjah yang menjatuhkan kalian. Ayyuhal ikhwah, mari kita akan ikuti hari-hari ini, baik dari saya pribadi atau sejumlah asatidzah yang lainnya, yang sekarang kita terpaksa menjelaskan secara terbuka kebohongan-kebohongan, tuduhan-tuduhan dusta, tadkhim dan tahwil yang menimbulkan perpecahan dan permusuhan serta kebencian besar-besaran ini. Kalau di awal dulu banyak suara, teriakan-teriakan masalah prokes, hulu, menyelisih pemerintah, menyelisih presiden, dan seterusnya. Digambarkan gambaran yang seram tentang apa yang terjadi di Ma'had Minhajul Athar. Berjalan waktu, mulai ada yang mengatakan, enggak, masalahnya sih sebenarnya bukan masalah prokes, tapi masalah media dakwah melalui medsos. Salah satunya diucapkan oleh Ustadz Afif, salah satunya dalam salah satu chattingan jawaban beliau untuk seseorang santri atau ikhwah. Di sana beliau menyebutkan masalah intinya adalah masalah dakwah via medsos. Masalah inti perpecahan ini, permasalahan inti penyikapan besar ini, sehingga dinilai Jember pantas untuk disikapi seperti yang terjadi sekarang ini. Bergeser waktu, berjalan, pengiriman surat kepada Syekh Al-Bukhari dan juga kepada ulama yang lainnya, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, diterima juga oleh Syekh Arafat. Para ulama menilai, terkhusus Syekhuna Al-Bukhari,
bahwa semua yang ditulis itu tidak pantas, tidak boleh menjadi sebab perpecahan atau perselisihan ini semua. Lambat laun bergeser. Oh bukan, itu sebenarnya masalahnya masalah akhlak. Ya ayyuhal asatidzah ittaqullah. Mau dibawa kemana salafiyin? Akan digiring kemana salafiyin? Dakwah mereka dan pendidikan mereka serta anak-anak mereka. Kita lihat di sini ada tala'ub. Ada tala'ub. Mempermainkan keadaan, mempermainkan salafiyin. Di situ juga ada upaya makar terhadap salafiyin. Di situ juga terdapat ana melihat upaya talawun fil masaili wal mawaqif. Baik tentang masail yang mau diangkat atau talawun dalam sikap-sikap. Kalau Al-Ustaz Afifuddin dalam khutbahnya, khutbah Jum'ah tanggal 13 November atau 27 Rabiul Awal tahun tersebut, sudah dengan tegas beliau menyatakan bahwa itu adalah manhaj dakwah yang menyimpang. Setelah digambarkan manhaj dakwah yang menyimpang, ditegaskan lagi ini adalah manhajun gharib, manhaj yang aneh yang tidak pernah ada di kalangan salafun saleh. Setelah digambarkan dengan gambaran versinya, ini semuanya menyimpang katanya. Dikarenakan kaifiyah dakwahnya, tata cara dakwahnya. Kaifiyah itu artinya tata cara, metodenya. Ini semuanya menyimpang dikarenakan kaifiyah dakwahnya, manhaj dakwahnya, metodologi dakwahnya. Menyimpang, perkara manhaj. Di awal sudah mengatakan melanggar prinsip-prinsip Islam. Maka saya katakan kepada akhuna Al-Ustaz Afifuddin, hat lana, datangkan kepada kami bukti-bukti penyimpangan, bukti-bukti menyelisih atau melanggar prinsip-prinsip Islam. Silakan, ta'al. Kalau antum tidak bisa menemui kami secara tatap muka, silahkan mimbar terbuka. Antum bisa berceramah, antum bisa membantah ini semua dalam muhadharah. Tafadhal. Kebohongan-kebohongan yang beliau ucapkan di dalam khutbah tersebut, dan insya Allah setelah kita mengkritisi karena nama Allah, karena Allah insya Allah mengkritisi demi kebaikan bersama, demi menghentikan kezaliman dan kebohongan, dan menghentikan perpecahan serta permusuhan, insya Allah kita akan menginjak kepada sejumlah kebohongan Al-Ustaz Muhammad Afifuddin dalam media lainnya selain khutbah. Biidznillahi ta'ala. Kembali sejumlah ucapan beliau yang semalam sudah sempat kita bacakan, di mana beliau mengatakan mendakwakan Islam tetapi menanggalkan atribut keislaman. Apa yang mau dia dakwahkan? Mendakwahkan sunnah tetapi menanggalkan dan meninggalkan atribut-atribut sunnah. Apa yang mau dia dakwakan?
mendakwahkan dakwah salafiyah tetapi menanggalkan atribut salafiyah. Tidak menyebut sedikit pun kata-kata salaf atau salafi atau salafiyah. Tidak menyebut sedikit pun para ulama sunnah. Begitu mutlak. Tidak menyebut sedikit pun para ulama sunnah. Tidak sedikit pun menyebut rujukan-rujukan kitab-kitab ulama sunnah. Begitu mutlak ulama sunnah. Tidak pula sedikit pun menyebutkan istilah-istilah ilmiah ahli sunnah. Masya Allah. Kalau semalam kita membaca sekelumit dan sedikit sejumlah artikel dari situs YKNU. Sedikit. Semoga nanti ada waktu lebih banyak lagi untuk membacakannya biidznillah dalam kesempatan lain. Malam ini saya akan mencoba menyebutkan sekelumit yang ada di situs jendelainfo.com. Sering disebut dengan Jendi. Nah, barakallahu fikum. Saya memang atau kami sengaja mencoba sekarang menyoroti sejumlah data yang tidak benar atau bahkan kebohongan dan tuduhan dusta yang dilakukan asatidzah. Kami masih belum menoleh kepada kebohongan-kebohongan, cara-cara kotor dan licik dari channel-channel fitnah, jursela dan yang sebangsanya. Kenapa? Karena kami melihat mereka-mereka itu yang ada di channel-channel fitnah, orang-orang yang butuh legalitas keberadaan mereka di dunia dakwah. Anda ingin bertanya, apakah asatidzah siap memberikan legalitas baik untuk nama channel-channelnya? Kami tunggu apakah ada asatidzah yang berani memberikan legalitas terhadap jursela, jejak fitnah, atau yang semisalnya. Kami tunggu. Sehingga kami tahu siapa yang mau kami kritisin. Kami tahu bahwa di situ ada yang bertanggung jawab dari orang-orang yang sudah dikenal atau diketahui di ranah dakwah ini sebagai asatidzah. Terkhusus asatidzah yang nama-namanya tercantum dalam surat kepada masyayikh atau tercantum dalam Bayanul Iltizam atau sering menghadiri rapat-rapat khususnya. Saya tunggu legalitas itu. Kalau tidak ada, berarti sepakat bahwa channel-channel fitnah ini memang fattanin. Dan kami tunggu sikap berlepas diri secara terbuka dari asatidzah. Kedua, kalau tadi legalitas untuk orang-orangnya. Kami juga ingin sebelum membantah supaya ada sisi ilmiahnya dari sisi legalitas terhadap materi-materi yang diposting di channel-channel fitnah itu. Satu persatu kami minta asatidzah. Ada yang mengatakan saya setuju postingan dengan judul ini pada tanggal sekian. Saya setuju ini, saya setuju ini. Sebutkan namanya. Sehingga kita bisa nanti berdialog dengan siapa. Terbuka. Kalau nggak ada legalitas, haula ghawghaiyun, kadzabun, sudah ditahdzir oleh para ulama. Kita butuh legalitas. Mereka itu orang-orang yang butuh tim pengacara. Pengacara hukum. Nggak bisa berjalan sendiri. Sehingga sekali lagi saya katakan di sini dalam sejumlah muhadharah nanti, atau sekali lagi sebelum itu saya membutuhkan siapa di antara asatidzah yang siap memberikan legalitas terhadap metode yang digunakan oleh channel-channel fitnah, bahwa itu adalah metode yang benar dalam pandangan manhaj dan dakwah salafiyah. Tadi pertama legalitas untuk siapa? Orang-orangnya. Yang kedua,
legalitas untuk materi-materinya dan tuduhan-tuduhan bohongnya. Yang ketiga, kami menginginkan asatidzah ada yang berani memberikan legalitas terhadap materi-materinya. Kalau asatidzah tidak ada yang berani secara terbuka memberikan legalitas, maka salafiyin harus sepakat bahwa channel-channel itu adalah pembohong, pengadu domba yang harus ditinggalkan berdasarkan fatwa para ulama dan kenyataannya. Ayuhal ikhwah, kita kembali ke situs jendelainfo.com yang benar-benar dibuat gambarannya begitu suram dan seram dengan manhaj at-tadkhim dan at-tahwil. Kita lihat benarkah apa yang diucapkan oleh Ustadz Afif dari sejumlah statement dalam khutbah Jum'ah tersebut. Di dalam artikel berjudul Stigma Negatif dalam tanda kutip Wahabi yang perlu diluruskan. Ada artikel judulnya seperti itu di situs Jendi. Stigma negatif Wahabi yang perlu diluruskan. Diberi tanda kutip Wahabinya karena mereka pada hakikatnya adalah Salafiyin. Cuma istilah inilah yang dipakai oleh musuh-musuh dakwah tauhid ini. Nah, kita bacakan bahwa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dibela dan diperjuangkan oleh negara Arab Saudi bukanlah ajaran atau dakwah baru. Ada enggak nama Muhammad bin Abdul Wahhab? Ada. Pertanyaannya kepada Ustadz Afif, beliau ulama sunnah, ulama salafi atau bukan? Kalau jawabannya iya dan seharusnya demikian, berarti ucapan antum tidak benar mengatakan tidak berani menyebutkan nama ulama sunnah. Tidak ada sedikit pun atau tidak menyebutkan sedikit pun ulama sunnah. Dakwah beliau adalah menyampaikan dakwah tauhid yang merupakan dakwah para nabi dan rasul. Kemudian dilanjutkan. Dalam suatu kesempatan sebagaimana dikutip dari disebutkan alamatnya, Raja Salman menuliskan sebagai berikut. Tulisan Raja Salman membantah sebuah kebohongan atas nama dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab. Syuf, Raja Salman pun berjihad, berjuang, menulis, ya ikhwan. Ini adalah panggilan buat kita. Nah, barakallahu fikum. Beliau, setiap orang yang bersungguh-sungguh mempelajari surat dan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, disebut lagi nama ulama salafi ini, pasti dia akan mendapati bahwa dakwah beliau tidak berisi sesuatu yang baru, yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, atau yang berseberangan dengan apa yang telah dilakukan atau diamalkan oleh para salafus saleh. Ada? Atau tidak ada kalimat salaf atau salafus saleh? Ustadz Afif mengatakan tidak menyebutkan sedikit pun kalimat salaf, salafi, salafus saleh. Berarti bohong. Atau yang menginfokan kepada antum adalah pembohong. Hati-hati, berarti di sekitar antum ada kadzabun. Ada para pendusta, hati-hati, harus bersih itu di sekitar antum. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian, tidak ada lain kecuali ajakan untuk kembali kepada sumber yang benar dari keyakinan Islam yang murni sebagai landasan. Adalah suatu kesalahan jika menyebut Wahabisme sebagai suatu yang alamiah, karena pada asalnya ditujukan sebagai fitnah dan penodaan. Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bukanlah metode baru, bukan pula ide baru. Sekali lagi, kata Raja Salman, saya tantang siapapun
yang dapat menemukan di dalam tulisan Syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau surat-surat beliau, ada sebuah penyimpangan dari teks suci Al-Quran dan hadis, atau dari amalia dan praktek para salafus saleh. Maka jika ada, silahkan menunjukkannya kepada kami. Begitu Ahlus Sunnah, berani secara terang-terangan. Dan ini kembali diulangi dalam situs Jadi Kalimat Salafus Saleh. Kemudian beliau aku mengajak para penulis dan para peneliti untuk tidak terpengaruh oleh klaim sebagian pihak bahwa penggunaan istilah Wahabisme hanyalah sebuah istilah. Orang-orang seperti ini melupakan bahwa tujuan sesungguhnya disebarkan istilah tersebut adalah untuk mencemari dakwah salafiyah yang benar dan murni, yang tidak terdapat ajaran yang bertentangan dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan sabda Nabi SAW. Lebih jauh, kata Raja Salman, penodaan seperti itu dilakukan oleh berbagai elemen yang tidak menyukai dakwah dan bimbingan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang tegaknya sebuah negara Islam yang dibangun di atas ajaran yang menjaga hak-hak masyarakat dan melayani dua tempat suci, yaitu Makkah dan Madinah, bernama negara Arab Saudi. Kemudian disebutkan Raja Salman adalah seorang yang sudah mulai menghafal Al-Quran sejak usia 10 tahun. Ayyuhal ikhwah, itu satu artikel di situs jendelainfo.com. Kita lanjutkan. Tulisan berikutnya atau artikel berikutnya. Di dalam Jendi atau situs jendelainfo.com tertulis artikel dengan judul pengertian taghut yang benar dalam Islam. Pengertian taghut yang benar dalam Islam. Tulisan ini atau artikel ini cukup panjang, tapi saya bacakan sub-sub judulnya atau sebagian yang Anda lihat cukup penting. Dikatakan dalam kategori akidah, berarti ada akidah di situ. Dakwah kepada akidah dan tauhid adalah atribut dakwah ahli sunnah, atribut dakwah salafiyah ya Ustaz. Nah, dari judul ini kita tahu, orang yang membaca situs ini pun akan tahu ini memang situs salafi. Kecuali orang yang tidak mengerti apa itu salafiyah dan atribut-atribut dakwah salafiyah. Dalam tulisan berjudul pengertian taghut yang benar dalam Islam, dikatakan dakwah semua rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus adalah menyeru umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengkufuri taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Dan telah kami utus seorang rasul pada setiap umat untuk menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah oleh kalian taghut. Dilanjutkan, kufur kepada taghut adalah syarat sah ibadah seseorang, sebagaimana wudu merupakan syarat sah salat. Betul enggak Ahlus Sunnah? Naam. Ini tauhid atau bukan tauhid? Tauhid. Ini tahdzir dari syirik atau bukan? Tahdzir dari syirik. Apakah ini atribut dakwah salafiyah atau bukan? Semua salafi, bahkan adna talibul ilmin, talibul ilmi yang paling rendah di sini pun akan menjawab bahwa ini adalah seruan kepada tauhid dan tahdzir dari syirik, dan itu adalah dakwah salafiyah. Kemudian disebutkan pengertian taghut. Apa secara bahasa? Disebutkan dalil-dalil pengertiannya secara bahasa. Kemudian disebutkan pembahasan definisi taghut
dari para sahabat dan juga para ulama terdahulu. Dinukil definisi taghut dari Umar bin Khattab, dari Al-Imam Malik, dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Dinukil dari kitab I'lam Al-Muwaqqi'in. Sekarang Anda bertanya kepada Ustaz Afif, kitab I'lamul Muwaqqi'in karya Al-Imam Al-Kabir Al-Azim Ibnul Qayyim, itu kira-kira rujukan ahli sunnah, rujukan ulama salafi atau bukan? Anda tunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan di situ bab atau subjudul wajibnya mengingkari taghut. Disebutkan dalil-dalil kewajiban seorang muslim mengingkari taghut. Nah, lengkap dalil-dalilnya. Diajarkan pula bagaimana cara mengingkari taghut. Ayuhal ikhwah, demikian pembahasan tentang tauhid yang begitu penting. Kemudian disebutkan pula di sana tokoh-tokoh taghut yang disebutkan ada 5. Dan ini pelajaran dalam kitab Al-Usulul Tsalatsa, Ru'usut Tawaghit. Barakallahu fikum. Pembahasan ini adalah pembahasan ahli sunnah, pembahasan salafiyin. Barakallahu fikum. Disebutkan ru'usut taghut ada 5. Yang pertama iblis, disebutkan dalilnya. Yang kedua adalah seorang yang disembah dalam keadaan dia ridha. Itu adalah taghut. Yang ketiga, orang yang menyuruh orang lain untuk menyembah dirinya. Itu adalah taghut. Kemudian yang keempat, orang yang mengaku mengetahui sesuatu tentang ilmu gaib. Disebutkan dalil-dalilnya. Itu adalah taghut. Yang kelima, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di situ dalil-dalilnya. Itu adalah taghut. Kemudian dirinci supaya tidak difahami salah tentang berhukum kepada selain hukum Allah. Dikatakan karena orang yang berhukum dengan selain hukum Allah ada beberapa jenis. Disebutkan jenis-jenisnya dan hukum masing-masingnya. Ayyuhal ikhwah, orang yang belajar manhaj salaf, orang yang belajar sunnah akan tahu dengan jazm, dengan tegas bahwa situs ini adalah situs ahli sunnah, situs salafi karena menampilkan atribut-atribut sunnah, atribut-atribut salafiyah. Tidak seperti yang dituduhkan oleh Al-Ustaz Muhammad Afifuddin dalam khutbah Jum'ah yang ternodai tersebut. Juga dalam rubrik kategori fokus khawarij, di situ disebutkan sebuah tulisan dengan judul "Mengapa disebut teroris Khawarij?" Ini juga adalah salah satu ciri dakwah ahli sunnah. Ciri dakwah ahli sunnah. Kemudian disebutkan di sana, di masa ini kelompok teroris Khawarij ini banyak namanya dan tersebar di seluruh belahan dunia. Tak ketinggalan di Indonesia pun banyak yang berpemahaman Khawarij ini. Untuk tingkat dunia atau yang jauh di sana, semisal Al-Qaeda, Jabhah Nusrah, Ikhwanul Muslimin, ISIS, dan lain-lain. Di Indonesia semisal MMI, LDII, HTI, FJI, JAT, JAD, dan masih banyak lainnya. Yang mereka ini berpecah, berkeping-keping, satu kelompok terhadap yang lainnya, saling bermusuhan, bahkan ada yang sampai saling mengkafirkan. Kira-kira Al-Ustaz Afifuddin, artikel ini menampakkan atribut salafiyah dan atribut sunnah ataukah tidak? Kami tunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Kemudian artikel di dalam situs jendelainfo.com atau Jendi dengan judul "Kesesatan Akidah Rafidhah tentang Sifat-Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala". Kesesatan akidah Rafidhah tentang sifat-sifat Allah. Berarti di sini akan membahas tentang al-asma wa sifat. Pembahasan akidah ahli sunnah yang dipelajari dalam kitab-kitab ahli sunnah, di pondok-pondok ahli sunnah, diajarkan oleh ulama us sunnah.
Saya bertanya kepada beliau, sekali lagi, judul ini menunjukkan atribut salafiyah, atribut sunnah, dakwah kepada Islam dan prinsip-prinsip Islam, atau antum menilai ini bukan bagian daripada prinsip dan dakwah kepada prinsip Islam? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkanlah bukti-bukti dan hujah-hujah kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar atau jujur. Nah, di antara pembahasan yang disebutkan di sini, ketahuilah bahwa Rafidhah adalah sekte yang pertama kali mengatakan bahwa Allah Ta'ala berjisim, yaitu bertubuh seperti tubuh makhluk. Hal ini dapat kita lihat dari perkataan tokoh-tokoh dan buku rujukan mereka sendiri. Yang mempelopori kebohongan ini adalah dari sekte Rafidhah, yaitu Hisham bin Al-Hakam. Kedua atau berikutnya Hisham bin Salim Al-Jawaliqi, Yunus bin Abdurrahman Al-Qummi, dan Abu Ja'far Al-Ahwal. Mereka ini adalah para tokoh Syiah Isna Asyariyah yang pada akhirnya mereka menjadi sekte Jahmiyah yang mengingkari sifat Allah Ta'ala. Kita mendapat faidah ilmu bahwa ternyata akidah Rafidhah sama dengan akidah Jahmiyah. Faidah bagi tulabil ilm, bagi orang yang mengerti al-manhaj salafi, bagi orang yang mengerti ini adalah atribut-atribut sunnah. Nah, kita lanjutkan selepas sholat isya biidznillah ta'ala. Tafadhal al-muadzin yu'adzin.